Hai, ini bakal beda dari konten gue yang sebelumnya. Karena setelah gue pikir-pikir lebih dalam, kayaknya bagus gitu buat nge-breakdown isi dari setiap buku yang udah gue baca. Jadi gak hanya gue sendiri yang bisa dapat insight dari buku tersebut. So that's why I make this video, and I hope you can learn something from the book that I highly recommended. Buku pertama yang mau gue rekomendasi ke kalian adalah Berani Tidak Disukai. Kenapa? Ya karena buku ini bagus banget menurut gue. Buku yang dari judul udah kelihatan banget ngajarin kita buat bodo amat kalaupun kita kagak disukain sama orang lain. Padahal kebanyakan dari kita hidup pengen banget buat disukain sama sebanyak-banyaknya orang, ya kan? Tapi buku ini enggak. Dan makanya gue sangat ngerekomendasiin ke kalian buat ngebaca buku tersebut. And here we go. Berani Tidak Disukai ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga dan udah terjual lebih dari 3,5 juta kopi di seluruh dunia. Dan buku tersebut berisi teori psikologi dari Alfred Adler, seorang psikologi terkemuka abad ke-19. Yang keren dari buku ini adalah si penulis ngebikinnya dengan gaya tanya jawab seorang filsuf dan si pemuda kepo satu ini nih. Jadi kalau ngebaca buku ini tuh kayak ngebaca Q&A dari para netizen-netizen gitu. Seru banget pokoknya. Dan keseluruhan poin dari buku tersebut, gue nangkep 5 insight yang bakal gue share ke kalian. Yaitu yang pertama, lo harus belajar buat ngejar apa yang lo mau. Walaupun resikonya lo bakalan gak disukain sama orang lain. Atau singkatnya, lo harus jadi orang idealis. Karena ketika lo jadi orang idealis, lo bakal punya pemikiran kuat atas apa yang udah lo yakinin. Dan kebanyakan para idealis juga udah ngelakuin riset yang kuat tentang apa yang udah mereka anggap benar. Dan mereka harus ngewujudin mimpi itu. Dan lagi, kelebihan dari orang idealis ini, mereka bakal tahu arah, fokus, dan teguh sama pendiriannya. Kayak kutipan dari buku tersebut, waktu debat panas antara pemuda dan filsuf ini tentang teori aetiologi dan teori teologi pada bab malam pertama. Manusia tidak digerakkan oleh masa lalunya, namun bergerak menuju tujuan yang mereka tetapkan sendiri. Dan insight yang kedua adalah siap-siap buat nggak disukai. Jadi idealis buat ngejar apa yang lo mau, ngebuat lo pasti nggak selaras sama orang lain. Nggak semua, tapi pasti ada yang nggak suka. Dan lo nggak perlu takut buat hal itu. Karena ya emang itu udah jadi bagian dari proses buat ngecapai tujuan sama kebahagiaan diri lo. Lo harus ingat, lo jangan sampai jadi people pleaser dan justru jadi kehilangan diri sendiri gitu. Lo gak bakalan bisa nyenengin semua orang. Dan kenyataannya emang gitu. Hal yang kita lakuin atau bahkan pencapaian apapun yang kita lakuin, pasti ada orang yang bakalan gak suka, nyinyir, atau hal semacam itulah. Lo harus tutup mata akan hal itu. Karena kalau enggak, hal itu bakal jadi halangan buat lo nyampe ke tujuan utama lo. Dan ada kutipan lucu dari buku ini yang berbunyi, adalah wajar jika seseorang membawa kuda ke air. Namun, apakah kuda itu minum atau tidak, itu bukan urusanmu. Insight yang ketiga adalah jangan anggap setiap kritik sebagai serangan pribadi. Dikritik emang gak selalu enak. Tapi coba deh lihat kritik yang lu dapet dari sisi yang lain. Mungkin ada sesuatu yang bisa lu pelajari dari kritik itu. Kagak usah ngerasa tersinggung, baper, atau marah ketika lu dapet kritik. Apalagi kalau kritikannya pedes gitu. Coba ambil kritik itu sebagai kesempatan buat lu belajar
dan tumbuh lebih dewasa lagi. Sama kayak cerita pemuda di buku ini yang terus-terusan dikritik atau dipatahin statementnya sama filsuf ini. Emang pertama-tama dia nolak, marah, ngebantain semua statement yang diomongin sama si filsuf ini. Tapi lama-kelamaan setelah dia bisa berpikir dan nyoba mencerna apa yang udah diomongin sama filsuf ini, dia perlahan terdiam dan mulai setuju dari omongan-omongan dan teori si filsuf. Seru banget. Dan insight yang keempat adalah kagak usah nyari validasi dari orang lain. Gue tahu rasanya pengen diterima sama orang lain. Gue pun sama kok. Tapi gue bilang, stop buat ngejar validasi dari orang lain. Coba buat tetap fokus buat ngejar tujuan dan kebahagiaan lu sendiri. Karena ya, at the end of the day, kita sendiri yang bakal bertanggung jawab sama diri kita. Mau jadi apa kita dan mau sebahagia apa kita ke depannya. So, buat lo yang masih sibuk buat nyari validasi orang lain, di buku ini ngajarin lo buat stop ngelakuin itu semua. Fokus sama tindakan yang lo anggap bener dan sesuai sama tujuan lo. Kalau lo baca, dan menurut gua juga jadi penjelasan dari judul buku ini, hal itu ada di bab malam ketiga yang judulnya menyisihkan tugas-tugas orang lain. Dan gue jamin lo gak akan ngerasa bosan buat ngebacanya. Karena logika lo juga terus-terusan diajak komunikasi sama buku ini. Dan insight yang terakhir yang menurut gue keren banget yaitu penting buat belajar ngakuin perasaan lo sendiri dan tahu cara ngatasinnya. Nggak usah denial ketika lo lagi down, sedih, atau perasaan apapun yang ada di diri lo. Semua perasaan itu valid dan lo harus akuin itu. Lo juga harus tahu cara ngatasinnya. Solusi apa yang tepat buat perasaan lo saat ini. But still in a good way ya. Semisal ketika lo lagi down, lo bisa ambil aktivitas apa biar perasaan lo bisa jadi baik lagi. Lo bisa main game sebentar, meditasi kalau perlu, olahraga, jalan-jalan, atau ngobrol sama orang yang lo percaya. Atau apapun itu yang sekiranya bisa bikin lo lebih baik lagi dan ngilangin perasaan negatif lo. So, itu tadi 5 insight dari buku Berani Tidak Disukai. Overall, ini buku yang ngerubah drastis cara pandang gua dan jadi salah satu buku terbaik menurut gua yang gua baca sampai saat ini. Dan sekali lagi, gua sangat-sangat rekomendasiin buat kalian baca buku ini. Mungkin itu aja dari gua. Kalau lu ada pertanyaan atau tambahan, coba komen di bawah. Atau coba kasih tahu gua rekomendasi buku apa lagi yang bakalan gua bahas juga ke depannya. Oh ya, anyway, mungkin segmen ini bakalan jarang ada atau mungkin seminggu atau 2 minggu sekali gitu. Soalnya gua harus baca ulang semua buku yang mau gua bahas buat ngerangkum semua insight-insightnya. Karena ya gue pengen bikin video yang daging banget gitu isinya. Biar lo juga enak buat mahamin video-video yang gue buat. So, itu aja dari gue. Gue DS. Thank you.